Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Hadirin shaimin wa shaimat, a'azzakumullahu ajma'in. Berbahagialah kita telah ditakdirkan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini, di tahun 1442 Hijriah. Allah masih memberikan karunia nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan hari-hari, waktu-waktu yang telah Allah berikan untuk senantiasa ta'abbud, untuk senantiasa taqarrub ilallah tabaraka wa ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan kultum kali ini perkenankan Al-Faqir untuk menyampaikan materi terkait dengan 3 amaliyah ibadah yang amat penting, yang hanya khusus ada di bulan suci Ramadan. Amalan ini memiliki urgensi kedudukan yang sangat penting bagi kita untuk mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan. Dari 3 amalan itu, yang pertama adalah ibadah kita untuk menunaikan zakat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya dalam salah satu firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 103, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Dari ayat ini begitu mulianya kedudukan zakat bagi kita selaku orang yang telah mengimani ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat kita menunaikan zakat adalah bentuk syukur kita atas segala nikmat, karunia, kelebihan harta, kelebihan harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Allah memberikan perintah kepada kita hanya sebagian kecil saja titipan harta yang Allah berikan kepada kita untuk ditunaikan zakatnya. Dan keutamaan itu juga kembali kepada kita masing-masing muzakki, orang yang memberikan harta, karena akan membersihkan, mensucikan baik diri kita maupun harta yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah membersihkan, memberikan, menunaikan hak bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin di sekitar kita. Dan kemuliaan yang lain, kebaikan yang lain, manakala kita menunaikan zakat adalah orang-orang yang telah kita bantu itu akan memberikan doa, menyampaikan doa kebaikan untuk kita. Itulah bentuk kemuliaan dari syariat Islam. Ya, orang yang membantu
akan mendapatkan dukungan doa dari orang yang dibantu olehnya. Lalu yang kedua, jamaah rahimakumullah, ya, amal yang kedua yang hanya ada khusus di bulan suci Ramadan adalah kewajiban ibadah puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala jelas ya menargetkan ataupun memerintahkan kepada kita untuk menunaikan siam selama 1 bulan di bulan suci Ramadan ini, la'allakum tattaqun, untuk mencetak kita pribadi-pribadi unggul, pribadi-pribadi yang takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menunaikan, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan seoptimal mungkin untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, di sini adalah kewajiban siam itu untuk mencetak pribadi-pribadi yang takwa. Ya, keluar dari madrasah Ramadan untuk mengarungi hari-hari di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan dengan titel ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah siam juga merupakan junnatun, as-siyamu junnatun, perisai, tameng. Tameng dari apa? Dari semua kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita diarahkan untuk senantiasa melaksanakan semua yang dianjurkan, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kemuliaan puasa itu sendiri, ganjaran pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan memberikan keutamaan pahalanya. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsi. Hanya Allah yang memberikan langsung ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Lalu as-siyam juga secara fisik juga melatih ya organ-organ tubuh kita ya untuk mengistirahatkan organ-organ vital di tubuh kita, lambung kita ya, untuk tidak selalu mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan hakikat perintah siam itu sendiri. Ya, sumu tasihhu, berpuasalah kalian, kalian akan sehat. Itu yang disampaikan oleh baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jamaah rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah ibadah yang hanya ada khusus di bulan suci Ramadan adalah ibadah sunnah salat tarawih. Jamaah rahimakumullah. 2 amalan yang pertama tadi ya, zakat dan siam adalah termasuk rangkaian ibadah-ibadah rukun Islam. Ya, wajib hukumnya. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ganjaran yang berlebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini pula ya, pahala salat sunnah tarawih itu akan diposisikan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti perbuatan-perbuatan ibadah yang wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, mari kita isi malam-malam hari di bulan suci Ramadan ini dengan segala keutamaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah yang paling mulia adalah qiyamu Ramadan. Ya, kita dirikan malam-malam, kita hidupkan malam-malam bulan suci Ramadan itu dengan qiyamul lail. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya dosa kita semua. Ya, manakala kita menjalankan ya
malam-malam di bulan suci Ramadan ini dengan qiyamul lail. Didasari dengan apa? Dengan keimanan, imanan. Lalu dengan apa lagi? Ihtisaban. Dengan didasari ya pengharapan kita akan ganjaran pahala keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita hendaknya kita dalam melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih dan salat witir, hendaknya kita lakukan secara berjamaah bersama imam di masjid-masjid, di musalla-musalla, di surau-surau. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Ya, muttafaqun alaihi. Barang siapa yang menunaikan salat malam bersama imam sampai imam selesai, maka dicatat untuknya seakan-akan dia telah melaksanakan qiyam malam sepanjang malam. Subhanallah. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang secara ikhlas melaksanakan semua amaliyah yang ada di bulan suci Ramadan. Marilah jamaah rahimakumullah, sebelum Al-Fakir akhiri, sama-sama kita mengingatkan, Al-Fakir mengingatkan pada diri pribadi dan jamaah semuanya, hadirin semuanya. Mari kita sama-sama optimalkan kesempatan usia yang diberikan oleh Allah. Kita masuk di bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Kita optimalkan hari-harinya dengan penuh dengan amaliyah ibadah. Salah satunya adalah 3 amalan khusus yang ada di bulan suci Ramadan. Lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf. Segala kebenaran murni milik Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan salah dari Al-Fakir secara pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.